Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lestiantoro di edisi tanggal 23 Juni tahun 2025. Ya, ini minggu terakhir ya untuk bulan Juni ini. Maka pagi ini, edisi ini kita cek dari Monthly. Perkembangan Monthly seperti apa? Oke, ini Monthly bulan kemarin, bulan Mei bentuknya doji. Tapi bukan doji on top karena high-nya lebih rendah daripada high sebelumnya. Jadi ini bukan evening star. Dan karena opennya di atas open sebelumnya, maka nih ada high yang melebihi high sebelumnya. Sudah terpenuhinya. Jadi secara monthly tidak ada petunjuk lagi, semua sudah terjadi gitu kan ya. Kita geser ke weekly. Nah, weekly open di bawah open sebelumnya, low-nya belum kena nih. Low weekly kemarin itu ada di 3.340. Dan pagi ini nih baru awal nih, baru ya berapa jam running sih ini, range-nya sudah cukup besar gitu. High-nya ada di 94, low-nya ada di 51. Sudah $43 dan itu cukup tinggi gitu. Biasanya range sehari seperti itu. Apakah berikutnya jadi sideways? Nah, kalau nih ini langsung kena low-nya, targetnya, mungkin dia mantul naik lagi. Kenapa? Ya kalau open di bawah open sebelumnya kan seharusnya dia tarik busur dulu nih, naik baru turun. Tapi ini kalau ternyata justru targetnya kena dulu, bisa jadi dia justru mantul ke atas. Kalau normalnya kan berarti Senin Selasa ini naik, Rabu peralihan, Kamis Jumat turun. Tapi ini hari Senin turunnya udah sejauh itu gitu. Dan memang ada gap up. Oke, kita lihat untuk satu hari. Untuk daily nih ada gap up ya. Open close sebelumnya di sini, open pagi ini di sini. Saya pikir tadi pagi waktu ngeliat, bakalan langsung ke 400. Ternyata enggak. Turun gitu. Agak aneh bagi saya. Karena kan ada berita nggak bagus tuh. Jadi Trump memerintahkan pasukannya untuk mengebom Iran dan sasarannya adalah fasilitas nuklir Iran. Itu kita dengar itu udah ngeri banget. Pertama berarti Amerika ikut campur. Kedua itu fasilitas nuklir. Kalau dibom debu radioaktifnya bagaimana bla bla bla. Ternyata Iran nggak sebodoh itu. Iya emang orang Iran pinter-pinter ya. Jadi ternyata fasilitas itu udah lama kosong. Jadi aman. Nah terus di mana letaknya yang baru? Nah itu yang kita nggak dibocorin dan jangan sampai bocor lah. Nanti dibom lagi radioaktif lah. Ya si paman kita itu emang kayaknya udah pikun gitu. Bikin kebijakan-kebijakan yang sebenarnya nih bukan pro Amerika, termasuk perang dagang itu dia mikirnya terlalu simpel. Kalau majakin orang lain, negara lain maksudnya, lebih tinggi, maka barang-barang negara itu jadi lebih sulit dipasarkan di Amerika sehingga neraca perdagangannya akan membaik Amerika itu. Dia lupa ada sekarang itu ada global change gitu. Jadi akhirnya produsen-produsen di Amerika juga dapat harga mahal gitu. Harga produksinya mahal dan itu buruk untuk ekonomi. Nah ini sekarang nih orang Amerika itu kabarnya nih 60% nggak pengen turut campur di perang Iran lawan Israel itu. Dan bahkan dari partainya dia juga banyak yang nggak setuju. Tapi dia nekat nyerang tanpa persetujuan Kongres. Nah awalnya ketika dia nyerang itu menimbulkan ketakutan. Karena Rusia, Cina, Pakistan itu janji akan bantu Iran. Bahkan Cina ngirim 3 kapal kargo yang tanda kutip menghilang di area Iran gitu. Diperkirakan sih mendarat di Iran, bahwa nggak tahu apa bantuan apa. Sedangkan Pakistan ngancem kalau
Israel pakai bom nuklir, dia juga bisa ngebom Israel dengan nuklir. Serem. Perang nuklir bahaya. Kemudian Rusia saya belum tahu dia akan bantu dalam bentuk apa karena dia juga sedang dalam perang. Dan nah ini kokoh kita ini yang di Korea Utara itu memang udah lama bantu Iran diam-diam karena ternyata mesin dari rudalnya Iran itu mirip sama mesin rudalnya Korea Utara. Ngeri-ngeri sedap ini. Nah, makanya wajar kalau pagi itu ada gap up dan saya pikir tadinya dia akan ke atas terus, tapi ternyata pagi ini langsung dikoreksi nih. Ada apa ini? Secara fundamental saya nggak paham. Kalau secara teknikal ini menghadap ke bawah memang. Netral menghadap ke bawah. Jadi masih mungkin nih masih ada momentum turun untuk daily. Hanya saja nih saya pikir dia nggak boleh lebih rendah dari ini karena ini low before ya. Di 3293 dia nggak boleh lebih rendah dari itu. Kalau dia lebih rendah dari itu berarti mid trendnya sudah berubah, bukan lagi bullish karena low before-nya pecah. Kemudian kita geser nih ke 4 jam. Nih, 4 jam pertama sudah setebal ini gitu. Kita lihat tren turunnya hampir pecah sebenarnya. Tapi bawa balik lagi turun. Jadi untuk 4 jam memang trennya belum benar-benar naik. Harapannya ini 4 jam pertama tadi itu adalah pembalikan dari ini. Jadi ini kan udah turun, mulai balik naik. Harapannya ini sebenarnya setelah ada berita itu, harapan saya tapi ya, ini akan mengkonfirmasi kenaikan ini, tapi ternyata dibuat turun lagi. Nah, untuk support resisten, karena masih di harga kisaran kemarin, saya tidak ubah. Jadi resisten pertama di 3400 ya, 3400 psikologi level. Kemudian ya di sekitar ini, di sekitar 27 sampai 30. Kemudian di ini 50, resistannya di situ. Ini ya. Untuk supportnya masih sama juga 50 seharusnya. Belum kena juga kan 50, low-nya masih 54. Kemudian setelah itu ada di 3295. Tidak boleh lebih rendah dari 3293. Nggak boleh lebih rendah. Kalau lebih rendah berarti kemungkinan besar tren akan berbalik turun. Bonusin dulu untuk 1 jam. Nah itu hampir ya. Hampir oversold tapi belum. Jadi belum ada sinyal buy di sini yang kita konfirmasi dengan 15 menit. 15 menit malah sudah lama. Tapi belum sejalan dengan yang 1 jam. Jadi itu bukan kode untuk buy. Kalender ekonomi hari ini jam 20.45 ada S&P Global Manufacturing PMI bulan Juni diperkirakan turun tipis dari 52 menjadi 51. Kemudian S&P Global Service PMI diperkirakan turun tipis dari 53,7 menjadi 52,9. Turun tuh biasanya nggak bagus untuk ekonomi, baik untuk emas, tapi ini tipis-tipis saja. Kemudian jam 21 ada Existing Home Sales month on month diperkirakan, turunnya lumayan nih, dari minus 0,5 menjadi minus 1,3%. Nggak banyak sebenarnya, kok bilang lumayan? Iya, karena berarti terus merosot. Tadinya minus, sekarang tambah minus. Kemudian existing home sales bulan Mei diperkirakan turun dari 4 million. Million di sini bukan miliar ya, tapi juta. Dari 4 juta menjadi 3.960.000. Nggak terlalu banyak. Tapi ini buruk untuk ekonomi ya. Biasanya baik untuk emas. Dan saat ini dunia lagi deg-degan ini. Semoga tidak jadi perang dunia 3 ya, serem. Saya nggak pengen menangi, kalau orang Jawa bilang tuh menangi itu apa ya, bukan menjadi pemenang, nggak. Mengalami perang dunia 3, jangan deh, saya nggak berharap. Saya berharap tidak menjadi pemuda akhir zaman. Pengecut enggak lah, siapa sih yang pengen lihat perang gitu aja lah. Jadi balik ke analisa market, peluang untuk naik masih belum hilang. Saya nanti dibilang PHP naik-naik terus, ternyata nggak naik, nggak. Ini masih dalam pola ayunan. Bisa jadi dia akan coba naik lagi. Karena kode untuk
menghapus sinyal buy itu belum muncul. Tapi seperti biasa ya, saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa market yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi ada peluang.